Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama channel Fitria Sari ya. Kali ini kita akan membahas tips membuat status Facebook biar rame pengunjung atau rame yang ngomen, yang like dan share. Ya, strategi ini sangat kita butuhkan ketika kita sedang berjualan online, terutama yang jualan online-nya itu di sosial media Facebook. Ya. Karena kita tahu Facebook itu bukan media promosi tapi media komunikasi. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa berpromosi sambil berkomunikasi? Nah, kita bahas ya. Nah, teman-teman pada sadar nggak nih? Kalau misalnya temannya itu mungkin ada 4.000-an lebih atau udah mencapai 5.000, tapi yang muncul di beranda kok itu aja ya, atau bahkan statusnya udah lewat 2 atau 3 hari itu masih aja muncul. Nah, kok bisa begitu dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini disebut dengan algoritma Facebook. Algoritma itu adalah sistem yang mendekatkan orang-orang yang punya minat yang sama dengan sesuatu. Misalnya kalau saya minatnya dengan jual beli online, maka teman-teman yang sedang jual beli online itu akan ditampilkan oleh Facebook. Jadi Facebook akan menganggap akunnya si A dengan si B ini ada keterkaitan, sudah sering like dan sering komen, maka itulah yang diprioritaskan Facebook untuk tampil ke halaman beranda kita. Nah, tipsnya bagaimana supaya kita menjangkau teman kita lebih banyak? Nah, caranya teman-teman bisa buka Facebooknya ya. Pergi ke menu profile, lalu pilih titik 3 di kanan atas. Scroll ke bawah dan sampai ada menu terbaru. Nah, itu nanti diklik dan di sana akan ada nama-nama asing atau nama orang-orang yang mungkin posting di grup atau postingannya itu keterangannya baru saja atau mungkin 2 menit yang lalu, 1 menit yang lalu ya. Nah, kalau kita melakukan ini ketika sedang buka Facebook dan mau interaksi, otomatis kita bisa menjangkau teman kita puluhan bahkan ribuan ya. Sehingga lama-kelamaan Facebook akan mencarikan orang-orang yang sudah berteman dengan kita dan paling tidak pernah interaksi dengan mereka. Nah, kalau misalnya saya sibuk nih, nggak ada waktu, nggak ada pekerjaan saya banyak, ngurus anak, ngurus suami, harus masak, harus packing orderan, rekap orderan, pengen follow up ya. Tenang, lakukan ini 60 menit aja per hari alias 1 jam dengan rincian 20 menit pagi, 20 menit siang, dan 20 menit malam. Atau mungkin bisa diperkecil menjadi 30 menit, 10 menit pagi, 10 menit siang, dan 10 menit malam. Insya Allah kalau misalnya kita bisa menjangkau 5-10 orang aja setiap like dan komen dengan status yang berbeda, nanti ketika kita membuat status akan ramai dikunjungi oleh teman Facebook kita yang baru. Ya, karena Facebook tadi mendekatkan sistem dengan orang-orang yang punya keterkaitan yang sama. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya? Yaitu jangan egois ya. Jangan hanya like dikasih jempol, tapi kasihlah emoticon love atau emoticon ketawa atau emoticon peduli atau emoticon sedih, tergantung statusnya apa. Dan kalau memang dia sedang posting jualan, komen aja statusnya. Misalnya dikasih doa, misalnya semoga jualannya laris manis ya kak, atau semoga closingannya hari ini banyak ya. Nah, lakukan tips ini dengan konsisten sampai mereka memang benar-benar kenal sama status kita. Dan sadarlah bahwa ada hukum timbal balik. Jadi kalau status kita mau di-like, di-komen dan di-share, lakukan hal yang sama juga kepada orang lain. Ya, sebagaimana di video saya sebelumnya, kita harus sering-sering sharing konten, wajib update status yang inspiratif, yang berisi motivasi, doa atau munasabah. Nah, setelah itu tadi, setelah kita interaksi, apa postingan kita, yaitu doa, motivasi, cerita pengalaman, testimoni bisa juga, atau hal-hal yang viral. Nah, cerita pengalaman ini mungkin dari konsumennya, mungkin kepuasan pembeli sama kita. Nah, itu diceritakan dalam bentuk teks. Jadi jangan hanya gambar di capture terus diupload
enggak, tapi diceritakan testimoni itu dengan bahasa kita, sehingga nanti di Facebook ketika bikin status ada kata-kata dan ada gambar. Jadi polanya itu seperti artikel ya. Nah, jika saya mentok dan kehabisan ide, ya sulit menemukan ide postingan, sering-seringlah searching aja ke Google atau ke YouTube. Nah, cari yang menurut kita unik dan sampaikan dengan bahasa sendiri. Ya, cari dengan sesuai target market atau kebutuhan teman-teman apa. Ya, dan jangan dikopas plek, karena kopas itu dilarang dan efeknya bisa membunuh kreativitas diri sendiri. Dan juga kopas adalah termasuk tidak mensyukuri nikmat akal dan pikiran yang Allah berikan. Jadi kita sebagai manusia yang punya pemikiran, manfaatkanlah untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Jangan mencontek hasil karya orang lain. Kalaupun memang mencontek, maka cantumkanlah sumbernya, dari mana kita tadi ngutip, dari mana kita tadi share postingan itu atau artikel itu, kita kasih link atau alamat dan nama yang posting itu siapa ya. Kalau memang mau kopas, kalau sesama di Facebook itu boleh dengan syarat bisa izin kopas ya. Misalnya nemu nih postingan keren di beranda teman-teman, terus pengen di kopas aja, izin dulu sama pemiliknya. Halo kak, saya izin share ya, atau halo kak, saya izin kopas. Insya Allah si pemilik atau si pemosting juga akan ikhlas dan sangat berterima kasih karena dia merasa postingan dia itu bermanfaat buat orang lain. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga tips kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Bye-bye.